Makanya saya yakin ibu-ibu di sini nggak ada yang senang menggosip. Di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para masyayikh, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, segenap pengajar dan pimpinan majelis-majelis taklim yang hadir di Masjid Nurul Iman, wabil khusus untuk Ketua Umum Yayasan Nurul Iman, orang tua saya Al-Mukarram Abah Putut Aji Saryanto, Ketua Yayasan Nurul Iman Abangda Indra Primadia, Ketua DKM Masjid Nurul Iman Al-Mukarram Ustadz Abdullah Huda, Pembina Majelis Taklim Mar'atus Salihah Al-Mukarramah Umi Sri Purwanti, Ketua dari Majelis Taklim Mar'atus Salihah Al-Mukarramah Umi Nur Umlason Haji, Ketua Majelis Taklim Ibu-Ibu Nurul Iman Al-Mukarramah Umi Tatik. Semoga Allah panjangkan usia guru-guru kita, Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama di rumput harapan tercinta kita ini. Amin ya rabbal. Para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan yang saya hormati, wabil khusus orang tua saya, Bapak Arifin, Bapak Winaryadi, Bapak Suyatno, Bapak Subianto, segenap kepala lingkungan di sekitar Masjid Nurul Iman, tim safari dakwah Yayasan Badan Wakaf Al-Quran Kota Surabaya, Ustadz Mufrodi, Ustadz Said, Bang Anas, Bang Billy dan kawan-kawan, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir kali orang tua saya hadir di kota Surabaya ini di akhir tahun 2010. Tahun 2011 di bulan Juli beliau wafat. Saya ingat karena waktu itu sama saya. Dan ternyata harus menanti 20 tahun lagi untuk saya bisa hadir di kota Surabaya ini menyambung silaturahmi. Mudah-mudahan kedatangan saya sebagai keluarga besar dari Rahmatul Abror Ki Zainuddin MZ, walaupun yang pertama, jangan sampai menjadi yang terakhir ini. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, kedatangan kami di Masjid Nurul Iman ini bersama Yayasan Badan Wakaf Al-Quran sesungguhnya memiliki satu misi utama, yaitu untuk mengumpulkan para pewakaf-pewakaf Al-Quran skala nasional
yang tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah masyarakat Islamnya. Yang sangat kita rasakan bahwa memang belakangan ini kita di negara Indonesia ini sebagai umat Islam sedang mengalami yang namanya krisis Al-Quran. Banyak dari kita umat Islam sudah tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Bahkan saya minta maaf, berapa banyak kita umat Islam di kota Surabaya ini pada umumnya yang hanya menjadikan Al-Quran tidak lebih sebatas hiasan dinding rumah belakang. Dan saya minta maaf, berapa banyak kita umat Islam di Rungkut Harapan ini yang hanya menjadikan Al-Quran tidak lebih sebatas mahar pernikahan saja. Ketika selesai akad nikah dengan dalih penghormatan kepada kitab suci Al-Quran, Al-Qurannya kita taruh selepas nikah di tempat yang tertinggi, untuk diambil pun susah. Kapan kira-kira Quran bisa turun ke tengah-tengah masyarakat muslimnya? Biasanya menjelang Ramadan. Ada apa tidak yang seperti itu di sini? Yang mana? Kita lupa bahwa Al-Quran merupakan manual book dan buku petunjuk untuk kita umat Islam. Apapun yang kita cari untuk urusan dunia dan akhirat dalam kehidupan kita, semuanya ada dan tertulis dalam Al-Quran. Bahkan saya minta maaf, saya berani bilang, tidak ada satupun kitab suci yang dianggap kitab suci di dunia ini yang berani menjelaskan proses terciptanya manusia, mulai dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, sampai kondisi surga dan nerakanya nanti, kecuali Al-Quranul Karim. Nah, makanya atas dasar itulah kami berharap pada siang hari ini jamaah Masjid Nurul Iman mau untuk ikut berpartisipasi dalam berwakaf Al-Quran, insya. Bapak Ibu, sebelum kita mulai pengajian siang hari ini, sebentar lagi akan ada tim kami yang mengitarkan kotak infak. Tapi saya harus jujur, lebih baik saya jujur di hadapan Bapak Ibu saat ini daripada nanti di yaumil hisab saya dapat pertanyaan tambahan untuk kotak infak ini. Tujuan infak ini bukan untuk Al-Quran, Bu. Tapi tujuan infak ini adalah mutlak untuk membantu meringankan safari dakwah kami selama kami hadir di Jawa Timur ini. Karena memang kedatangan kami dari Jakarta 4 hari yang lalu sampai hari ini di Rungkut Harapan, alhamdulillah tidak atas sponsor dari perusahaan manapun, juga tidak atas bantuan dari pejabat siapapun. Sebab kami dari Yayasan Badan Wakaf Al-Quran bertekad, program Al-Quran ini harus benar-benar dari umat, maka insya Allah manfaatnya pun akan langsung terasa kepada umat. Kalau mungkin saja Bapak Ibu masih kurang percaya, nanti selepas acara boleh langsung tanya ke Ketua DKM Masjid bahwa kehadiran kami di Masjid Nurul Iman ini tidak meminta biaya apapun terkecuali persiapan jamaahnya saja. Nah, makanya mengambil keberkahan di Masjid Nurul Iman ini, kami berharap Bapak Ibu mau membantu meringankan safari dakwah untuk Al-Quran di masjid ini. Mau membantu meringankan safari dakwah agama Allah untuk Al-Quran 15 orang. Ini kan lebih dari 15 ini. Mau membantu meringankan safari dakwah agama Allah untuk Al-Quran? Alhamdulillah. Bawa duit? Piro? Enggak apa bercanda. Nggih, alhamdulillah. Baik. Yang bawa duit demi lebih cepatnya lagi, yang bawa duit dan mau bantu tolong siapin duitnya. Yang enggak bawa duit juga enggak apa-apa, pinjam dulu sama sebelahnya.
Udah bercanda. Ayo sambil kotak infak lewat, sama-sama kita bersolawat kepada baginda Nabi dengan solawat tasghil. Semoga lewat keberkahan solawat tasghil, Allah jauhkan bencana di kota Surabaya ini. Allah jauhkan orang-orang zalim dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizal wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu, semoga harta yang Bapak Ibu keluarkan secara tunai pada siang hari ini lewat keberkahan Al-Quran dilipat gandakan nilainya oleh Allah, baik di dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam kesempatan majelis taklim, majelis ilmu pada siang hari ini, saya hanya ingin menyampaikan sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berisikan tentang kebahagiaan. Bu, kula nyuwun ngapura nggih. Siang ini kula nggak ngomong panjang lebar, cuma menyampaikan satu hadis saja. Insya Allah 15 menit lagi selesai. Terpotong 10 menit untuk pembukaan, sisa 5 menit lagi kalau bicara. Udah dengerin aja, jangan protes. Ibu bidadari surga, subhanallah. Baginda Nabi pernah bersabda dalam hadis, arba'un min sa'adatil mar'il muslim, bahwa sesungguhnya ada 4 perkara yang kalau kita orang rungkut harapan ini mau bahagia, Pak. Saya tanya dulu, kita semua yang hadir di Nurul Iman ini mau bahagia apa tidak? Oh, pasti mau jawabannya. Kenapa? Karena doa yang kita minta setiap habis sholat minimal, apalagi kalau sinetronnya lagi bagus ya Bu ya, habis sholat baca doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, dunia sampai akhirat kita minta bahagia. Tapi ternyata pesan baginda Nabi, kalau kita masyarakat rungkut harapan ini mau bahagia, harus punya 4 perkara dalam kehidupan kita, Pak, di sini. Berapa perkara, Pak? 4. 4 apa, Bu? 4 perkara. Perkara apa? Perkara 4. Pertama, syarat pertama kalau kita mau bahagia, pesan baginda Nabi, pertama, kita di rungkut harapan ini harus punya
baitun wasi'. Punya rumah biar bagus asal besar. Oh ya enggak apa-apa. Memangnya salah hadis ini? Bu, tenang Pak, jangan ngiri kalau kita kan CS Pak. Bu, punya rumah bagus besar, bahagia apa tidak? Baik. Tapi di mana rumah kita sebagai muslim adanya Pak? Kelamaan orang masih di dunia ngomongin akhirat. Rumah kita sesungguhnya adanya di hati kita, Bu. Ayo coba kita tengok. Betapapun besar rumah kita, miliaran mungkin kita punya uang, hektaran bahkan kita punya lahan Pak. Tapi kalau hati kita kecil, sempit rasanya itu rumah. Anda percaya? Berapa banyak kita punya kenalan yang mereka tinggal di perumahan-perumahan mewah di tengah kota sana. Tapi justru yang tinggal di perumahan mewah tersebut terkena yang namanya penyakit broken home. Penyakit tidak betah di rumah Pak. Suaminya kemana, istrinya kemana, anaknya jalan kemana. Rumah segitu bagusnya, yang nempatin pembantunya saja. Ada apa tidak yang seperti itu? Banyak. Tapi siang ini saya saksikan, kenapa? Hatinya sempit. Tapi siang ini saya saksikan masyarakat di Rungkut Harapan ini, subhanallah, bangga saya bisa hadir di sini. Rumah kita ya walaupun kecil, alhamdulillah punya, alhamdulillah. Walaupun rumah kita masuk golongan pemerintah, punya rumah yang tipe RSSSS, SSSSS, SSSSS. Rumah yang sangat-sangat sederhana sekali, sampai-sampai selonjoran saja pun susah. Tapi karena saudara-saudara saya di sini hatinya luas, besar, saya yakin rasanya itu rumah. Di rumah antara suami, istri dan anak masih bisa bertukar cerita setiap hari, Pak. Di rumah masih ada yang membaca Al-Quran. Di rumah ketika masak dan bebenah rumah masih ada yang bersenandung sholawat. Di rumah di sepertiga malam terakhir masih ada yang mau bangun untuk menghidupkan sunnah tahajud. Subhanallah, besar saya yakin rumah kita rasanya saat itu. Betul Bu? Bu, kalau yakin suami ibu kan sering bangun tengah malam ge. Ngapain? Mana ada Syauki, rumah kecil hati luas. Oh maaf, buka sejarah. Rumah suri tauladan kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah itu tercatat rumah baginda Rasul tidak lebih dari 3 kali 4 meter saja, Pak. Tanyalah sama diri kita masing-masing malam hari ini, siang hari ini. Mungkin ada di antara kita ukuran 3 kali 4 meter tersebut baru kamar tidurnya kita saja. Rumah baginda Nabi, suri tauladan kita umat Islam, rumahnya nggak lebih dari 3 kali 4 meter, Pak. Bahkan dalam riwayat diceritakan, baginda Nabi itu kalau hendak menghidupkan sunat tahajud di kamar, istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sampai melipat kakinya supaya baginda Nabi bisa sujud. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi di rumah yang 3 kali 4 meter tersebut, 3 kali 4 meter tersebut, keluar sabda baginda Nabi yang dahsyat mengajarkan kita semua umat Islam. Baiti jannati, rumah tanggaku laksana sorga bagiku. Kenapa? Karena hatinya Nabi luas. Ini kadang-kadang kita yang bikin celaka di Rungkut Harapan, sudah rumah ngontrak hati sempit. Kiamat itu udah. Kalau kata orang tua saya Ki Zainuddin MZ, kena 2 penyakit SMS.
Susah melihat orang senang, senang melihat orang. Bu, orang yang kena dua penyakit ini, insya Allah tidak bisa gemuk. Bener, bener. Ngelihat orang senang susah, ngelihat orang susah senang. Nggak boleh ngelihat tetangga pulang bawa plastik Indomaret, Pak, meriang, nggak diapa-apain tuh. Bawa ke puskesmas, sampai puskesmas dapat WhatsApp temennya ganti motor, diimpus, Pak. Saya khawatir kalau masuk jarum impusan dapat kabar temennya beli rumah, mungkin mati dia. Tersiksa oleh perasaan. Makanya syarat utama kita umat Islam kalau mau bahagia, baginda Nabi mengajarkan kita harus punya hati yang luas. Merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepada kita, tidak mudah ngiri atas apa yang sudah Allah berikan kepada orang lain. Ngiri ini penyakit bahaya, Pak. Coba dulu, Pak. Itu baru ngiri, Pak. Coba kalau nganan. Maka konteksnya supaya kita mempunyai hati yang luas, mudah untuk bersyukur kepada Allah atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Makanya orang tua kulo dulu pernah mengajarkan, kulo yakin Bapak Ibu sedoyo mesti masih ingat. Dulu Rahmatul Abror Ki Zainuddin MZ pernah mengajarkan begini. Sungguh ada satu amal, ada satu perbuatan di mana dalam perbuatan ini Gusti Allah tidak pernah kasih tahu seberapa besar dosanya. Tapi justru karena nggak dikasih tahu, kita dirungkut harapan ini, sering terjebak dalam berani melakukan, berani mengecilkan, bahkan berani menyepelekan perbuatan ini, Pak. Padahal di perbuatan ini Allah tidak kasih tahu seberapa besar dosanya, Pak. Apa itu? Kufur nikmat. Ini hati-hati nggih, Pak. Ngapunten nggih. Kalau dosa-dosa lain Allah kasih tahu timbangannya, Pak. Makanya kita sering berpikir 7 kali lipat untuk melakukannya. Kenapa? Dosanya jelas. Ini ngapunten nggih. Zina itu timbangannya jelas, Pak, oleh Allah. Apa dosa zina? Orang yang sekali melakukan perbuatan zina, sungguh mereka akan direbus nanti di dalam neraka selama 40 tahun lamanya. Di mana satu hari di sisi Allah laksana 1000 tahun rasanya lamanya di dunia ini. Nah, kan enak ngitungnya tuh. 1 dikali 365 dikali 40 masih dikali 1000. Itu yang baru sekali zina. Nah, kalau langganan hitung aja sendiri. Makanya ngapunten, kita masih takut, Pak, dengan melakukan zina. Kenapa? Dosanya jelas. Ya, Bung. Nih buat ibu-ibu, ghibah, menggunjing, itu dosanya jelas. Apa dosa menggunjing, menggosip, berghibah? Ditegaskan dalam Islam, orang yang senang menggunjing sesama saudara muslimnya, dalam Al-Quran dicontohkan laksana memakan bangkai saudaranya sendiri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita semua tahu, dalam Islam jangan bicara makan bangkai manusia. Makan bangkai hewan saja kalau tidak bersifat darurat kan haram hukumnya. Nggih, nggih. Kecuali bangkai yang berasal dari laut. Karena dalam fikih semua yang dari laut boleh dimakan. Kecuali 2, kapal dan karang. Itu pun gara-gara keras, bukan apa-apa. Kalau masih senang ya silahkan saja. Dan kita semua tahu,
Ketika dalam Islam bertemu dengan hukum haram tapi masih dilakukan, maka ujungnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Apa selesai? Belum. Sudah dimasukkan ke neraka, nanti para penghibah, para penggosip-penggosip itu nanti di dalam neraka diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat makanan tambahan dari buah yang bernama zakum. Zakum itu buahnya kecil, Bu, kalau menurut ulama, tapi durinya keluar. Yang ketika kita makan itu buah, hancur tenggorokan kita dibuat karenanya. Jelas dosanya. Makanya saya yakin ibu-ibu di sini nggak ada yang senang menggosip. Di sini mana ada yang ngegosip? Di sini. Nggak tahu kalau di samping mah. Ada teman-teman bertanya kepada saya, Syauki, ya, memangnya nanti di neraka kita akan merasakan lapar, Syauki? Kan sudah selesai kehidupan kita, lapar itu kan cuma di bumi saja. Oh enggak, Pak. Kenapa? Karena nanti di neraka itu ruh dan jasad Allah satukan lagi. Jadi kita akan merasakan lagi sifat-sifat manusiawi kita, Pak. Nih, maaf. Ada 3 tempat di mana ruh dan jasad itu Allah satukan, Pak. Jadi bukan cuma sekali saja, Pak, tapi ada 3 kali Allah satukan ruh dengan jasad. Pertama, ketika di alam rahim. Saat kandungan berusia 40 hari, disitulah pertama kalinya ruh bertemu dengan jasad. Makanya janin bisa berkembang menjadi jabang bayi, Pak. Kenapa? Karena sudah hidup. Makan juga dari mana? Orang tuanya. Apa yang dimakan ibu, maka bayi akan makan juga. Ketika masih di alam ruh. Yang kedua kapan, Syauki? Ketika nanti kita masuk ke dalam alam barzakh. Alam kubur. Tapi jangan bayangkan ya, alam kubur itu macam kuburan yang ada sekarang. Jangan. Makanya saya sering bilang di pengajian, jangan sampai kita memahami Islam itu cuma dari logika kita, Pak. Karena kita akan tersesat, Pak. Kok bisa begitu, Syauki? Sebab dalam Islam itu ada hal yang bisa dilogikakan, tapi juga banyak hal yang tidak dapat dilogikakan. Dan maaf, kalau kita menyangka alam kubur itu macam kuburan-kuburan sekarang, percayalah Allah tidak pernah adil. Kok begitu, Syauki? Bagaimana nasib saudara-saudara kita yang tenggelam di laut dan tidak ditemukan? Enak dong, nggak dapat pertanyaan kubur. Padahal pertanyaan kubur itu sesuatu yang pasti, Pak. Betul apa betul? Nah, bahkan dijelaskan dalam kitab Daqiqul Akhbar, ketika nanti para penziarah, pengantar jenazah meninggalkan kubur kita, fi sab'ati sa'ah, dalam 7. Nah, ini banyak yang salah, Pak. Bukan 7 langkah, Bu. Tapi 7 waktu. Waktunya siapa? Ya waktunya Allah, bukan waktunya kita, Pak. Kenapa? Kalau 7 langkah, sekali lagi, kita yang bisa curang, Pak. Sudah tahu kok, kita manusia ditegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semua yang bernafas pasti akan merasakan kematian. Betul? Kita bisa curang kalau benar 7 langkah. Kita tahu bakal meninggal dunia. Sebelum meninggal kita pesan sama anak kita, nak, nanti kau bangun kamar di samping kuburan mama. Kalau belum 7 hari jangan keluar dari kamar tersebut. Lumayan 7 hari malaikat nggak datang. Kalau 7 langkah tuh, Pak. Kalau 7 langkah. Tapi sayang, ternyata saya ngaji sama guru saya Al-Mukarram Ki Haji Fakhruddin Al-Bantani. Sab'ati sa'ah itu bukan 7 langkah tapi 7 waktu. Waktunya siapa? Waktunya Allah. Karena dalam hadis qudsi Allah menyombongkan dirinya. Anal waqt, akulah waktu itu sendiri.
Dijelaskan. Ketika para penziarah kita, pengantar jenazah meninggalkan makam fi sab'atis sa'ah dalam 7 waktu, ja'at malakataini ilal kubri. Datanglah 2 orang malaikat masuk ke dalam kubur kita. Yang dalam kitab malaikat tersebut bernama Malakatuz Zabaniyah, atau yang kita kenal di Rungkut Harapan dengan nama Munkar wa Nakir. Nah, ketika Munkar dan Nakir datang ke kubur kita, disitulah kali kedua Allah satukan lagi ruh dengan jasad. Makanya ketika nanti di dalam alam barzakh itu terjadi apa yang sudah sering kita baca ayatnya dalam Al-Quran. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Mulut dikunci, tangan yang berbicara, kaki pun bersaksi atas apa yang sudah kita lakukan di Rungkut Harapan ini. Tuh, itu yang kedua. Yang ketiga kapan, Syauki? Yang ketiga ketika nanti di Yaumil Mahsyar. Disinilah yang dengan indah dalam Al-Quran kita ditamsilkan. Nanti kondisi setelah kiamat kami akan bangkitkan manusia laksana cendawan di musim penghujan. Jadi dari bawah tuh celek jadi orang. Syauki, memangnya kita bisa lagi kayak begitu, Syauki? Kan sudah tidak tersisa apapun. Loh, maaf Pak. Dari yang tidak ada saja Allah bisa jadikan ada kok. Betul atau betul? Apalagi dari yang pernah ada. Tentu lebih gampang, cetakannya masih ada. Dari yang tidak ada bisa dibikin ada oleh Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu. Ada enggak ayat itu dalam surah Yasin? Ayat berapa? Ada, Syauki, ada, pokoknya ada. Malam Jumat kemarin saya baca masih ada, Syauki. Udah biar cepet, nggak usah lama. Mikir, kelamaan mikir. Nah, jadi ketika nanti para penggosip di dalam neraka, mereka akan diberikan makanan tambahan dari buah yang bernama zakum. Yang ketika buah itu dimakan hancur tenggorokan kita. Ya kalau udah hancur enak dong, Syauki, nggak bisa disiksa lagi. Aduh, kalau siksa neraka kayak begitu mah lumayan Pak. Ini maaf, dulu ketika masih sekolah dasar, saya pernah berkhayal ya, namanya anak kecil. Mungkin nanti di akhirat, di neraka, ketika tepat jam 12 waktu neraka, malaikat Malik berdiri di jurang neraka, mencet bel, tet. Oh, yang lagi disiksa di dalam neraka istirahat 15 menit ya. Aduh, lumayan Pak. Kalau di neraka ada jam istirahat, lumayan, demi Allah lumayan Pak. Tapi sayang, siksa neraka itu abadan abada, nggak ada waktu istirahat. Hancur tenggorokan kita, dibulatkan lagi, untuk dipaksa makan lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Begitulah siksa neraka. Makanya ditegaskan, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faiz. Nggak akan ada kesamaannya antara penghuni neraka dan penghuni surga. Kenapa? Karena para penghuni surga, masyarakat di Nurul Iman ini, amin, mereka akan diberikan kesenangan yang terus menerus, insya. Baik. Zina, ghibah, jelas hukumannya. Makanya kita masih agak-agak takut ngelakuinnya. Agak-agak takut. Bukan takut, agak-agak takut. Tapi ketika bicara kufur nikmat, nah ini dia nih. Allah nggak kasih tahu seberapa besar dosa kufur nikmat, Pak. Dalam Al-Quran kita hanya diingatkan, la in syakartum
la azidannakum, kalau kalian bersyukur aku akan tambah nikmatku. Wala in kafartum, tapi apabila kalian kufur akan nikmat-nikmatku, masyarakat Rungkut Harapan, ingat baik-baik, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih adanya. Allah tidak kasih tahu seberapa besar pedih azab Allah tentang kufur nikmat. Apakah lebih hebat dari zina, di mana zina 40 tahun lamanya direbusnya? Itu baru direbus, belum hukumannya, Pak. Karena hukuman zina itu, Pak, akan ditembus oleh besi panas, mulai masuk dari dubur sampai keluar ke tenggorokan kita. Lalu kita akan dibakar macam kambing guling, Pak. Atau mungkin lebih ringan daripada ghibah. Memang lamanya tidak dikasih tahu berapa lama, tapi tambahan hukumannya diberikan makanan dari buah yang bernama zakum. Tuh, makanya boleh saya tanya, Bu? Boleh saya tanya? Dalam kehidupan kita di kota Surabaya ini pada umumnya, lebih banyak mana, Pak? Syukur atau kufur? Subhanallah. Yakin, Bu? Yang berani jawab syukur, alhamdulillah. Yang berani bilang kufur, luar biasa. Nih, saya mau tanya sama yang jawab syukur. Boleh saya tanya lagi? Yakin banyak syukurnya? Mau tahu hitung-hitungannya? Saya belakangan ini lagi seneng ngitung, Umi. Karena memang saya ngaji sebuah makalah dari Sayyidina Umar bin Khattab. Hasibu qabla an tuhasabu. Biasakan kita ngitung amal kita sendiri, Pak, di dunia ini sebelum nanti Allah yang menghitung amal kita. Kenapa? Kalau kita biasa ngitung amal kita sendiri di dunia, kalau masih ada yang kurang bisa ditambahin, Pak. Tapi kalau Allah yang sudah menghitung amal kita di yaumil hisab, percayalah, Pak, tidak akan ada kesempatan kita lolos dari hitungannya Allah Qadirul Jalil. Dan hitungannya pun mudah, Pak. Tidak susah hitungannya. Asal kita tahu rumusnya. Begini. Dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Ini kan kita semua dikasih 24 jam. Gak apa nggih? Coba, maaf. Yang 22 jam angkat tangan. Ya mungkin ada, Bu. Kan kita tidak tahu. Tidak ada. Tidak ada. 23 jam setengah. Rene. Baik, berarti sepakat dulu. Kita semua dikasih Allah hidup di dunia ini 24 jam nonstop. Nggih apa nggih? Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bahkan ngapunten, tidur itu sendiri kan bagian dari nikmat Allah. Kalau memang kita manusia banyak syukurnya kepada Allah, maaf, nggak perlu Allah ulang-ulang ayat ini berpuluh-puluh kali dalam Al-Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Berapa banyak nikmat Allah yang sering kita dustakan. Nggak perlu Allah turunin. Al-Quran itu buat kita, Pak. Allah berulang-ulang dalam surah Ar-Rahman. Berapa kali tepatnya, Bu? 31 kali Allah ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Ini loh bukti bahwa kita lebih banyak kufurnya daripada syukurnya kepada Allah. Makanya saya minta maaf, dulu orang tua saya juga, Rahmatul Abror Ki Zainuddin MZ, pernah ngingetin begini. Yang namanya nikmat itu, Pak, baru terasa ketika sudah mulai berkurang atau sudah hilang di sekitar kita. Baru terasa itu nikmat. Dulu umi saya ketika beliau masih hidup, beliau pernah bilang, ya Allah,
Pas ayah nggak ada terasa sekali ya kehilangannya. Bu, kita baru bisa merasakan nikmatnya tidur saat mata kita tidak mau terpejam, Pak. Kita baru bisa merasakan nikmatnya makan saat gusinya sedang bengkak. Kita baru bisa merasakan nikmatnya bernafas ketika hidung kita sedang terkena flu atau sudah ditutup sama masker. Dia punggi. Tapi maaf, ketika mata kita bisa terpejam dengan lelap, mulut kita bisa mengunyah dengan nikmat, hidung kita bisa bernafas dengan lega, pernahkah kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita? Bu, yakin masih banyak syukurnya? Ayo, melalui majelis taklim pada siang hari ini, kita kembalikan lagi rasa syukur kita kepada Allah, Pak. Caranya bagaimana, Syuki? Caranya mudah sebenarnya, Pak. Biasakan, dan ini sudah saya jalankan kurang lebih sampai saat ini masuk tahun ketiga. Setiap mau tidur, setiap sudah di atas pembaringan, biasakan kita bertanya kepada diri kita. Biasakan kita tanya pada bagian tubuh kita yang sering lalai kepada Allah. Memang apa, Syuki, bagian tubuh yang sering lalai kepada Allah? Hati kita. Hati saya mah selalu ingat Allah. Kalau memang hati kita selalu ingat kepada Allah, Pak, maaf, nggak perlu Nabi menciptakan dosa khusus untuk hati. Apa dosa khusus untuk hati? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati saya untuk agama dan dalam ketaatan kepada Engkau, ya Allah. Nggak perlu kalau memang hati kita selalu ingat Allah, Pak. Nabi sampai menciptakan doa. Makanya disebutkan tafakkur dalam Islam itu, ya, memikirkan tentang apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Tafakkur khairun min sittina sanah. Khairun min ibadati fi sittina sanah. Bertafakur itu berpikir tentang apa yang sudah Allah berikan kepada kita, walaupun cuma sekali. Itu kebaikannya jauh lebih dahsyat daripada kita ibadah selama 60 tahun lamanya. Karena kita lebih sering ngajak ngomong tetangga kita daripada kita ngomong sama diri kita. Nah, jadi ayo kita mulai nanti malam. Ketika hendak naik ke atas pembaringan, setelah kita wudhu, duduk di atas pembaringan, baca Fatihah, baca Qulhu, baca Al-Mu'awizatain, ditutup dengan ayat kursi, tanya kepada diri kita. Wahai hati yang sering lalai, hari ini lebih banyak manakah? Syukur sayakah atau kufur sayakah? Kenapa? Karena kufur nikmat Allah tidak kasih tahu seberapa besar dosanya. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tuh syarat utama kita. Yang pertama, kalau mau bahagia kita harus punya hati yang luas. Kuncinya bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Insya. Yang kedua, syarat bahagia menurut baginda Nabi, kalau kita mau bahagia di rungkut harapan ini, yang kedua, kita masyarakat Nurul Iman ini wajib punya misbahun munir, punya lampu biar banyak asal terang. Oh iya, enggak apa-apa. Kalau banyak mati kan gelap juga, Bu. Banyak terang. Baik. Di mana sih lampu kita sesungguhnya? Apa sih lampu kita sesungguhnya? Neon, lampu dunia.
Patromak cahaya dunia. Lilin pelita dunia. Lampu yang kita butuhkan Umi, lampu dan cahaya yang nanti akan menerangi alam kubur kita. Makanya ulama sepakat dalam hadis ini, misbahun munir ay amalun kathir, amal yang banyak. Kenapa? Karena amal kita nanti yang akan menerangi alam kubur kita. Nyuwun ngapunten nggih, Bu, Pak, ngapunten nggih. Nih, sedaya nih, semua yang hadir nih calon-calon jenazah. Ih. Tuh. Mohon maaf saya baru di Masjid Nurul Iman ini, Bah. Orang dibilang calon jenazah. Loh, enggak percaya? Bu, bakal mati enggak? Mati enggak? Mati. Sebentar, ada yang protes. Syauqi ngomongnya kasar sekali, mati. Mati itu untuk hewan, Syauqi. Kita ini makhluk yang mulia, sosok yang sempurna. Terus kita ini disebutnya ketika sudah tidak ada, bukan mati. Apa disebutnya? Mati apa meninggal? Mati apa meninggal? Yang bilang meninggal berarti jarang datang ke majelis taklim. Ayo kita baca sama-sama. Inna sholati stop. Mati apa meninggal? Mati. Enggak boleh waktu sholat baca wama meninggal, enggak boleh. Wama wafat, enggak ada. Loh, minta maaf, minta ridho. Semua kita ini kan cuma sebatas perantau, Pak, di bumi Allah ini, Pak. Semua kita. Loh, yang namanya merantau itu kan mesti pulang. Nggih apa nggih? Orang merantau mesti pulang. Sombong kita, Pak. Kalau kita sadar kita hanya seorang perantau, tapi tidak pernah kita berpikir untuk pulang. Sombong kita. Pulang seharusnya senang, Pak. Pulang harusnya girang. Tidak percaya? Saya tanya. Selepas pengajian di Masjid Nurul Iman, Bapak Ibu pada pulang ke rumah masing-masing. Pulang apa tidak? Senang? Kenapa senang? Pulang bisa copot kerudung, ganti daster. Bapak-bapak saya bisa ngopi bareng kawan-kawan. Ya apa nggih? Bisa main sama cucu. Terbukti itu orang pulang pasti senang. Lebaran masyarakat Rungkut Harapan yang masih punya kampung pulang mudik. Yang mudik senang apa enggak? Kenapa senang? Pulang kampung ketemu keluarga besar. Terbukti lagi orang pulang pasti nih. Kalau masih ingat dulu saat sekolah di kelas ada guru galak sekali. Pas pelajaran beliau ada pengumuman dari kepala sekolah. Bapak guru yang galak nggak masuk kelas. Anak-anak boleh pulang. Pulang. Oh hore. Sampai ada yang hore itu. Senang apa tidak? Kenapa senang? Jam pelajaran kosong boleh. Berarti orang pulang pasti terakhir. Selesai hidup di dunia, kita pulang kepada Allah. Pulang. Seneng apa enggak? Nggak konsekuen. Seneng. Mau bilang senengnya sungguh-sungguh, takut nanti sore dijemput. Pak, apa sih yang bikin kita pulang kepada Allah itu? Yang satu ini agak berat buat kita, Pak. Dua diajarkan oleh guru kami.
Pertama, yang membuat kita pulang kepada Allah itu berat. Pertama, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita terlalu cinta sama urusan dunia. Berakar dunia di hati kita sudah, Pak. Sehingga timbul saat perpisahan, maka berat terasa. Ketika itu terjadi, percayalah, pulang kepada Allah pasti berat. Apapun konsekuensinya, Pak. Apapun konsekuensinya. Seorang hartawan yang kalau dia sudah cinta sama hartanya, dia akan takut kehilangan hartanya. Makanya kita tengok dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang kaya tersebut yang setiap hari urusannya kerja dan kerja. Seolah-olah harta yang dia cari itu bisa menyogok malaikat maut. Ada yang kayak begitu? Banyak. Seorang pejabat yang kalau dirinya sudah cinta sama jabatannya, Pak, maka percayalah dia akan takut kehilangan jabatan. Maka yang terjadi, dia akan melakukan segala cara. Kalau perlu sikut kanan kiri, jilat atas injak bawah. Yang penting dirinya tetap menjabat. Ada enggak pejabat yang seperti itu? Banyak. Bahkan minta maaf, minta ridho. Seorang penceramah sekalipun, yang kalau dirinya sudah cinta sama urusan dunia, maka dia akan takut kehilangan pamor dan ucapannya tidak lagi didengar oleh jamaah. Maka yang terjadi, asal bisa didengar, kalau perlu hukum dibuat dan dipermainkan seenak-enaknya. Kalau perlu, yang halal dibikin samar-samar, yang haram dibikin agak-agak halal. Banyak yang seperti itu, Pak. Dulu ketika baru-baru terjun ke masyarakat, fresh graduate, baru keluar dari pesantren, kalau ada orang yang bertanya, "Ustadz, ada apa?" Saya pengen tanya, hukum judi apa, Ustadz? Oh, hukum judi haram. Tegas. Qulil haq walau kana murran, katanya. Judi haram. Berjalanlah waktu, jadwal semakin banyak masuk, kantong pun makin tebal. Pergaulan semakin luas, bergeser imannya. Al-imanuhum fi amplopihim. Udah cari terjemahan bebas saja sudah. Banyak dapat duit makruh karena kenal dengan pengusaha-pengusaha hitam, dekat dengan para penjudi-penjudi online. Ustaz, ini dapat salam dari teman-teman judi online. Dilihat, alhamdulillah 100 juta. Alhamdulillah. Rezeki anak soleh. Dimasukin ke kantong. Pulang di jalan ketemu sama masyarakat, ditanya, "Ustaz, izin Ustaz, mumpung ketemu di tengah jalan ini, ada apa Pak?" "Ini kan sekarang lagi ramai-ramainya judi online Ustaz." "Oh iya, terus tolong berikan kami fatwa Ustaz, apa hukum judi online untuk kita umat Islam?" Bingung, mau jawab haram, dia sudah terima duit. Oh, hukum judi online buat umat Islam halam. Jadi cadel, Pak. La haula wala quwata illa billah. Coba lihat sekarang. Makanya ini sekarang min akhir sa'ah, sudah akhir zaman ini. Di mana sekarang kita masuk nih min zamanil fitan. Zamannya fitnah. Bahkan baginda Nabi sendiri mengingatkan, di zaman-zaman fitnah ini, wa ulama'uhum syarrun. Wa minhum yakhrujuna minal fitan wa ilaihim ya'uddu. Ulama-ulama akhir zaman nanti, kata baginda Nabi ini 15 abad yang lalu, ulama-ulama akhir zaman adalah ulama-ulama yang terburuk. Dari mulut mereka lah keluar fitnah-fitnah yang keji. Tapi jangan khawatir, kalau memang beliau tetap istiqomah di jalan agama, apa jaminan baginda Nabi? Wa ilaihim ya'udun. Kepada mereka lah fitnah itu akan kembali, Pak.
Makanya hati-hati, terutama buat adik-adik saya ini Bu. Ya Allah, sekarang ini sedih Bu. Melihat anak-anak kita hadir di majelis taklim sudah tidak mau. Diajak pun sering menolak. Ya Po nggih? Sehingga untuk memenuhi kebutuhan agamanya, banyak anak-anak muda di kota Surabaya lebih senang belajarnya sama Mbah Google, ngajinya sama Ustazah YouTube. Makanya jangan heran umat Islam sekarang di akhir zaman banyak tahu tapi tidak tahu banyak. Banyak tahu Pak, soal ini tahu, soal ini tahu, soal ini tahu, konfrontir, saya juga katanya. Bahkan lihat sekarang berapa banyak penceramah-penceramah yang ada ketika ngomong agama ilmunya SK. Setahu kulo. Ilmunya S2 setahu saya. Padahal Islam itu bukan turun kepada kita, tapi turun kepada baginda Nabi, yang dilanjutkan oleh para sahabat, yang diteruskan oleh tabi'in, tabi'in, para salafus soleh, sampai kepada guru-guru kita, sampai kepada kita saat ini. Makanya lihat ketika ilmunya yang dipakai ceramah S2, setahu saya ada seorang penceramah berani berkata di hadapan jamaah, setahu saya rukun wudu cuma 2. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang terjadi Pak. Akibat apa? Akibat sudah hubbud dunia. Makanya baginda Nabi itu mengajarkan, baginda Nabi itu pernah ditegur oleh malaikat Jibril Pak. Yang seharusnya ulama sepakat, teguran ini mah bukan teguran ini cuma kias Pak. Ya malaikat Jibril sebenarnya pengen negur umat Muhammad, cuma kan kita nggak bisa melihat Jibril Pak. Oh kalau ada yang bisa lihat Jibril kita kabur Pak. Makanya yang ditegur baginda Nabi untuk disampaikan kepada umat. Apa teguran malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Dijelaskan dalam riwayat, teguran malaikat Jibril kepada baginda Nabi, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, silahkan kau berbuat sekehendak hatimu Muhammad. Kau mau ini boleh Muhammad, mau begitu boleh Muhammad, mau begini silakan, mau begitu pun tafadhol Muhammad. Silahkan berbuat sekehendak hatimu Muhammad. Tapi ingat baik-baik Muhammad, fa innaka mayyitun, bahwa sesungguhnya engkau akan jadi mayat juga nantinya Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita terlalu cinta urusan dunia. Kita lupa wa mal hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Tidaklah kehidupan di dunia ini cuma sebatas permainan dan senda gurau. Maka kalau kita sadar hidup ini hanya sebuah permainan Pak, mengapa kita harus mati-matian untuk sesuatu yang tidak bisa kita bawa mati? Ingat, kita nih hidup di dunia ini cuma sebatas perjalanan dari lubang akan masuk kembali kepada lubang. Lalu kenapa cuma ngurusin satu lubang saja? Betul apa betul? Kita keluar dari lubang perut ibu kita untuk masuk ke dalam lubang kubur kita nanti. Lalu kenapa cuma mementingkan urusan lubang mulut saja? Bukankah lebih baik kita hidupkan apa yang menjadi perbekalan kita? Hidup hanya sebuah perjalanan panjang Pak. Perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan yang paling dahsyat, saya minta maaf, saya minta ridho. Malaikat maut itu dalam mencabut nyawa tidak nunggu amal kita banyak. Malaikat maut dalam mencabut nyawa tidak pernah nunggu taubat kita Pak. Ya apa nggih? Dan yang lebih dahsyat lagi, permainan kematian yang dijalankan oleh malaikat Israel
Malaikat Israel dalam mencabut nyawa tidak pernah berdasarkan abjad. Ini benar nih. Kalau pakai abjad mungkin enak nunggunya Pak. Jelas. Tahun ini yang mati A, tahun berikutnya B, tahun depannya C, lalu D, lalu E, terus F. Saya S. Masih lama. Aman saya. Bapak saya Z loh Pak. Berangkat duluan nyatanya. Makanya kalau ketua DKM lebih dulu. Suka atau tidak suka, rela atau terpaksa, malaikat Israel tetap menjemput kita. Betul? Soki, kamu cerita begitu, saya jadi takut mati. Soki, kalau begitu nggak usah hidup. Saya juga malas hidup sebenarnya. Ya mati saja. Islam itu gampang. Islam umatnya berani hidup, nggak boleh takut untuk mati, Pak. Karena kematian itu sesuatu yang pasti. Betul. Takut mati, ya tetap mati kok. Kita berani mati kalau memang belum waktunya, ya nggak mati-mati juga, Pak. Cuma nunggu giliran. Apa yang sudah kita persiapkan diri kita ketika nanti malaikat Israel datang menjemput kita. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang kedua, dan ini yang paling penting, ya, apa yang membuat kita pulang kepada Allah itu berat? Yang kedua, karena nggak punya bekal. Betul? Nggak punya bekal, paksa berangkat, Pak. Sampai tujuan belum tentu, sengsara di tengah jalan terlihat, Pak. Kenapa? Nggak punya bekal berangkat. Saya cuma pegang duit 25.000 rupiah. Dengan modal 25.000 rupiah ini, saya nekat mau berangkat pulang ke Jakarta dengan megang 25.000. Kira-kira bisa sampai apa tidak, Pak? Jadi gembel saya di tengah jalan. Kenapa? Nggak punya bekal kok berangkat. Lalu apa bedanya sama kawan-kawan kita di luar sana, Pak? Sudah tahu nggak pernah sholat, mati, Pak. Berani amat. Tumben nggak sholat, mati lah, kan berani itu namanya. Mumpung roh belum berpisah dari jasad, mumpung ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam. Ingat, saya bilang tadi, hidup hanya sebuah perjalanan panjang. Bahkan baginda Nabi mengajarkan, ayyuhal muslimun, inna safarul ba'id wa biharul amik. Umat Islam, perjalanan kita ini amat sangat panjang. Kalaupun kita menyeberangi laut, lautan kehidupan itu akan sangat dalam. Maka persiapkan perbekalan kita sebaik-baiknya. Diajarkan dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairuz zadid. Sebaik-baiknya perbekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu. Ingat, Pak, hidup kita manusia yang paling sebentar itu cuma di dua alam, Pak. Alam barzakh, alam rahim dan alam dunia. Sedangkan dimensi-dimensi lain kehidupan kita akan sangat jauh. Nggak percaya? Nih saya ajak jalan-jalan terakhir nih. Pertama-tama kita nggak tinggal di dunia ini, Pak. Di mana kita tinggal? Alam ruh. Dia panggil. Jauh sebelum jasad diciptakan, ruh terlebih dahulu diciptakan. Manusia itu terdiri dari dua unsur. Ini baru manusia. Apa? Ruh dan jasad. Itu baru manusia. Jasad yang tidak ada ruhnya bangkai, Pak. Dia panggil. Ruh yang tidak ada jasad hantu, Bu.
Manusia ada ruh, ada jasad. Sebelum jasad diciptakan, ruh terlebih dahulu diciptakan. Berapa lama kita di alam ruh? Wallahu a'lam bishawab. Cuma Allah saja yang tahu berapa lama kita tinggal di alam ruh. Setelah dari alam ruh, mulailah kita melakukan the first journey. Perjalanan pertama kali. Pindah. Kemana kita pindah? Alam rahim. Berapa lama? 9 bulan 10 hari. Nggih apa nggih? Dari alam rahim pindah lagi kemana? Rungkut harapan. Di sini kita sekarang. Betul? The big QR. Pertanyaan terbesar harusnya, berapa lama kita tinggal di dunia ini? Berapa lama? Sampai malaikat maut menjemput kita. Kapan Syauki? Bergantung jatah. Oh, hidup ini berjatah loh Pak. Ada yang jatah di dunia ini 2000 tahun lebih. Siapa? Nabi Adam. Usia Nabi Adam ketika diturunkan ke dunia itu sampai beliau wafat itu 2400 tahun lebih Pak. Makanya umatnya saat itu rata-rata 2000 tahun Pak. Anak beliau, anak Nabi Adam yang melanjutkan risalah Islam, risalah Tauhid dari Allah, bernama Nabiullah Sis alaihi salam. Usia beliau ketika wafat Nabi Sis 1850 tahun. Enak, umurnya panjang, ibadahnya luas. Tapi ada yang jatah di dunia ini cuma 940 tahun. Siapa? Nabi Nuh. Usia umat Nabi Nuh saat itu rata-rata 900 tahun. Kan'an, putra Nuh, yang ditenggelamkan Allah saat banjir karena kumpul bersama kafir. Ketika ditenggelamkan, usia Kan'an baru 175 tahun Pak. Itu masih anak kecil, 175 Pak. Orang rungkut 75 saja sudah kebanyakan di atas kasur. Kan'an masih kecil Pak. Kenapa? Karena usianya luas. Kita diajarkan standar Islam itu usia umat Nabi mengikuti nabinya. Betul? Nabi Adam 2000 tahun lebih, maka umatnya paling sedikit 2000 tahun. Nabi Nuh 940 tahun, rata-rata umatnya 900 tahun Pak. Kita sekarang umat akhir zaman, di mana akhir zaman nabinya itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Berapa usia Nabi ketika wafat? Itu standar orang rumput harapan. Bener ini. Kalau mau nyontoh Nabi, umur kita cuma sampai 63 Pak. Mau nyontoh hadis, Nabi pernah bersabda, usia umatku nanti baina sittin wa sab'in. Antara 60 sampai 70. Kalaupun lebih sedikit dah. Namanya bonus. 100 bungkus. Ya namanya bonus, sah-sah saja. Tapi saya tanya, maaf, berapa banyak di rungkut harapan yang umurnya sampai 100 Pak? Jadi kalau kita mau mengikuti ukuran baginda Nabi wafat usia 63. Maka kalau siang ini Bapak Ibu terasa 50 tahun, waspada. 13 tahun lagi. Mulai mantang-mantang, rajinkan ibadah. Tapi jangan khawatir, kalau jamaah masjid baru terasa siang ini 62 tahun 11 bulan 3 minggu 5 hari. Makan yang enak-enak. 2 hari lagi mau dijemput soalnya. Oh Syauki, saya masih muda. Masih lama berarti. Oh maaf, soal maut bukan urusan tua muda Pak. Ganteng, muda, terkenal, alim sekalipun, kalau memang sudah waktunya meninggal juga Pak. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari.
Betul. Habib Munzir Al-Musawwa meninggal juga kok. Ganteng, muda, terkenal, kaya raya, mati juga. Olga Saputra. Betul? Jupe. Bener ini. Haji Mas Said mati juga, sampai sekarang Pak. Loh, iya kan? Iya, nggak balik-balik lagi Pak. Bu, saya yakin ibu-ibu nih insya Allah masih ingat Mas Haji Mas Said almarhum. Maaf, kurangnya apa saat itu seorang Haji Mas Said? Ganteng, muda, terkenal, artis, kaya, anggota DPR RI, mati Pak. Apalagi yang cuma RT Pak. Ada Pak RT sini. Maaf Pak RT, maaf ini maaf. Maaf Pak. 63 tahun kalau mencontoh Nabi. Apa selesai? Belum. Dari alam barzakh, dari alam dunia pindah kemana? Alam barzakh, alam kubur. Berapa lama kita nanti di alam kubur Pak? Bu, berapa lama kita di alam kubur nanti? Sampai datang kiamat. Ya Allah, kapan Syauki? Jangankan saya ditanya Pak, Nabi saja ketika ditanya nggak tahu kapan kiamat hadir. Ya. Ini maaf, saya minta maaf. Kalau saya hari ini meninggal Pak, langsung diurusin sama teman-teman bawa badan wakaf Al-Quran, sore dikubur, besok pagi ternyata kiamat. Lumayan saya Pak. Benar ini, cuma semalaman saya di dalam kubur. Tapi kalau kiamatnya masih 1000 tahun Pak. Sunan Ampel wafat berapa ratus tahun beliau sudah di dalam kubur. Lama sekali Syauki? Tidak. Kok bisa tidak? Karena janji Allah itu hak, inna wa'dallahil haqqun. Janji Allah itu pasti Pak. Hai fulan, amalmu banyak, perbuatanmu dahsyat, kau sudah berhasil menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Maka sekarang tibalah saatmu, naumat al-arus. Tidurlah kalian macam tidur pengantin baru. Subhanallah. Bu, pengantin baru tidurnya bagaimana Bu? Udah pada lupa. Pengantin kawakan semua soalnya ini. Pagi-pagi istrinya ngomong, Mas, ada apa Dinda? Malam cepet bener ya Mas. Wah, malam cepet bener katanya Pak. Kenapa? Pengantin baru. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang tidak lama merasakan di alam barzakh nanti. Baik. Selesai? Belum. Dari alam barzakh pindah lagi kemana? Yaumul mahsyar. Di padang mahsyar kita dikumpulkan Pak. Di terminal besar. Disitulah dikumpulkan dan dibangkitkan oleh Allah makhluk-makhluk dari Nabi Adam sampai Adam Jordan. Iya, nah akhir zaman maksudnya. Udah dengerin aja, jangan protes. Dikumpulkan. Saya tidak bisa bayangkan Pak. Tapi makanya saya sering bilang dalam pengajian, bersyukurlah kita sebagai umat baginda Rasul Pak. Sebab kalau mau ikut antrian, kita umat akhir zaman Pak. Nggih apa nggih? Kalau mau ikut antrian ya kita dihisapnya lama, kita nanti di yaumil mahsyar tuh Pak. Maka bersyukur kita nih umatnya baginda Rasul. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya baginda Rasul.
Kenapa? Karena umat baginda Nabi walaupun tinggal di akhir zaman, tapi Allah menjanjikan kepada baginda Rasul ketika baginda Nabi hendak meninggal dunia. Makanya dibikin qasidah sampai itu, Pak. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wasawwir hum minadz-dzanbi wa ghaffaru dzunuballah wasawwir hum minadz-dzanbi wa ghaffaru dzunuballah. Itu janji Allah kepada baginda Nabi. Ketika baginda Nabi ditanya, apa yang sudah dipersiapkan Allah kepada saya? Oh, Allah sudah mempersiapkan di tiap langit para bidadari menyambut roh engkau ya Muhammad. Maaf Jibril, saya nggak bangga dengan hal itu. Coba tanya lagi, bilang lagi sama Allah, apa yang sudah dipersiapkan? Allah berjanji kepada lewat malaikat Jibril, ya Muhammad, Allah menjanjikan betapapun umatmu banyak melakukan dosa, Allah tidak akan langsung hukum umatmu dalam melakukan dosa itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan ketika para umatmu yang melakukan dosa besar tersebut datang dengan air mata dan bertobat kepadaku, aku akan terima tobat umat-umatmu yang melakukan dosa besar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan kedudukan umatmu nanti di yaumil mahsyar, walaupun tinggal di akhir zaman, akan dihitung. Pintu surga tidak akan pernah terbuka sebelum umat Muhammad masuk ke dalam surga duluan. Allahumma salli ala Sayyidina. Janji Allah. Jadi walaupun kita umat akhir zaman, hisabnya dikasih paling depan, Pak. Tapi jangan lupa. Nah, ini ada bilang nih, jangan lupanya nih, ya. Terpisahnya kita sama Nabi sampai saat ini hampir 15 abad. Artinya 15 abad kita menanti sampai hitungan kita, Pak, di alam mahsyar. Apa yang sudah kita perbuat untuk menanti dalam 15 abad di yaumil mahsyar? Ingat, di yaumil mahsyar nggak ada Indomaret, Pak. Apa yang sudah kita persiapkan ketika nanti kehidupan kita di yaumil mahsyar? Selesai? Belum. Karena dari yaumil mahsyar pindah lagi kita kemana? Yaumil hisab. Tempat perhitungan amal kita, Pak. Allahu akbar. Berapa lama, Soki? Tinggal dihitung saja terpisahnya kita sama Nabi 15 abad ditambah umur kita di rungkut harapan ini. Karena nanti di yaumil mahsyar film kehidupan kita di rungkut harapan akan diputar di depan masyarakat mahsyar, Pak, tanpa sensor. Sudah siapkah kita film kita nih diputar di hadapan masyarakat mahsyar nanti, Pak? Makanya saya bilang, dulu orang tua saya bilang, hidup nih mumpung kita di dunia masih syuting film, Pak. Ayo perbaiki film kita biar layak diputar. Kalau ada adegan yang tidak pantas, edit. Kalau ada ucapan-ucapan yang sering nyakitin perasaan orang, dubbing dengan suara baru, dengan memperbanyak istighfar. La saghair illa bil istimrar wala kabair illa bil istighfar. Enggak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakukan setiap waktu, juga tidak ada yang namanya dosa besar kalau ditimpa dengan istighfar dan melakukan taubatan nasuha. Dan hebatnya Allah Tuhan kita, Pak, subhanallah, benar-benar kita bersyukur jadi umat Islam ini. Allah tidak akan pernah bosan menerima taubatnya kita manusia dari segala dosa.
Janji Allah dalam hadis qudsi, Muhammad, aku akan terima setiap umatmu kapanpun mereka mau menghadapku, sampai mereka sendiri yang bosan untuk menghadapku, kata Allah. Subhanallah, begitu dahsyatnya Tuhan kita. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Pengasih tanpa pilih kasih. Tapi ingat, tidak semua yang dikasih dari Allah bakal disayang oleh Allah. Allah tidak akan pernah bosan menerima tobat kita sampai kitanya sendiri yang gak mau datang kepada Allah. Subhanallah. Baik, 15 abad ditambah usia kita selama di Surabaya ini. Karena nanti film kita akan diputar utuh. Dari kita lahir sampai kita meninggal dunia. Akan diputar secara utuh. Selesai? Belum. Dari alam mizan, yaumul hisab, pindah kemana? Yaumul mizan. Tempat penerimaan rapot, Pak. Tempat penerimaan rapot. Ketika orang-orang baik menerima rapot dengan tangan kanan, subhanallah. Ketika kita semua menerima rapot tangan kanan, langsung pertama kali Allah memberikan hadiah kepada kita, para pemenang-pemenang akhirat nanti, Pak. Apa piala yang bakal diberikan Allah? Emas, permata, terlalu kecil. Karena piala yang akan diberikan oleh Allah ketika kita umat Islam berhasil menerima rapot tangan kanan, timbul seruan dari arsy-Nya Allah kepada mereka yang menerima rapot tangan kanan. Salamun qaulam mir rabbir. Allah pertama kali mengirimkan salam kepada orang yang menerima rapot tangan kanan. Masuk istana bangga kita, betul? Tapi ketemu Pak Prabowo jauh lebih bangga. Betul kan? Ini analogi sederhana. Masuk surga indah, tapi bertemu dengan Allah secara langsung jauh lebih nikmat. Kalau kita dapat salam dari Pak Prabowo saja, mungkin cerita ke kawan-kawan 3 hari nggak berhenti-berhenti. Lalu kenapa kita tidak mau memperebutkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari yaumil mizan masih pindah lagi kemana? Yaumus sirat, jembatan. Berapa lama? Dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan melalui hadis Nabi bahwa jarak yang akan kita tempuh di sirat itu normalnya perjalanan 1500 tahun perjalanan. 15 abad lagi, Pak. Tapi untuk orang-orang beriman, 500 tahun terakhir perjalanan sudah bisa mencium wanginya surga. Subhanallah. Nah, dari sirat tinggal 2 destinasi akhir. Kalau tidak kita masuk ke dalam surga, amin, kita akan masuk ke dalam neraka. Pertanyaannya lagi, bekal apa yang sudah kita persiapkan, Pak? Kematian, sekali lagi saya tegaskan, kematian tidak pernah nunggu amal kita banyak. Rela atau tidak, terpaksa atau suka, malaikat Israel akan tetap menjemput kita. Baik, Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya dalam rangka menambah kembali amaliyah kita yang sangat kurang ini, Pak, di dunia, siang hari ini kami dari Yayasan Badan Wakaf Al-Quran membawakan ke hadapan Bapak, menawarkan, bukan membawakan, menawarkan 2 buah investasi dunia dan akhirat yang paling menguntungkan untuk kita umat Islam. Sauki, kamu kok soal ibadah masih suka cari untung sih? Memangnya salah? Salah.
Ibadah nggak boleh cari untung. Ibadah itu yang penting lillahi. Baik. Setuju apa tidak? Saya tanya, boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Ibadah yang kita lakukan selama ini lillahi ta'ala atau ada pamrih? Yakin? Ragu-ragu. Kalau memang lillahi ta'ala, alhamdulillah. Tapi saya tanya, kalau memang ibadah yang Bapak Ibu lakukan benar lillahi ta'ala, berapa banyak dari kita dalam melakukan sholat saja, nggak usah jauh-jauh, sholat saja, masih takut neraka, pengen masuk surga? Coba angkat tangan. Ayo, yang sholatnya masih takut neraka, pengen masuk surga, coba angkat tangan. Ini nggak ada yang mau angkat tangan, malu apa bagaimana ini? Katanya lillahi ta'ala. Ngapunten nggih. Kalau sholat kita masih takut neraka, pengen masuk surga, itu masih cari untung. Di mana untungnya? Masuk surga takut neraka. Memang ibadah yang lillahi ta'ala yang seperti apa, Syauki? Diajarkan oleh Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Loh Syauki, kenapa kamu nggak langsung mencontoh Nabi? Kejauhan Pak. Dan percayalah Pak, maaf ini maaf, bukan ngecilin, nggak akan ada dari kita manusia yang bisa lillahi ta'ala cara Nabi. Kenapa? Lillahi ta'ala Nabi itu dalam hadis, beribadahlah kalian seolah-olah kalian sedang melihat Allah. Tapi kalaupun kita tidak mampu melihat keagungan zatnya Allah, yakini diri kita, Allah pasti melihat kita. Itu lillahi ta'alanya Nabi. Saya tanya, maaf, berapa banyak dari kita yang merasa kita diawasi terus oleh Allah, Pak? Kalau memang Bapak Ibu merasa diawasi terus oleh Allah, percaya nggak akan ada maksiat di Surabaya ini, Pak. Makanya jangan terlalu pede, dikit-dikit ke Nabi, dikit-dikit ke Nabi, kejauhan. Lalu nyontoh siapa Syauki? Ambil yang agak kesinian Pak, di tahun 300-an. Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Beliau seorang wali perempuan yang sezaman dengan Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhuma. Apa yang diajarkan Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah? Beliau mengajarkan ibadah yang lillahi ta'ala. Beliau pernah berkata, apakah ibadah yang saya lakukan ini Allah ridho atau tidak? Itu aja dulu. Berapa banyak dari kita yang dalam ibadah lebih mengharapkan ridho Allah daripada sebatas surga dan neraka? Lillahi ta'ala. Nah baik, jadi sudah paham ya, bahwa ibadah kita pun masih cari untung. Makanya siang ini kami dari yayasan membawakan 2 buah investasi dari dunia sampai akhirat yang paling menguntungkan. Apa investasi dunianya Syauki? Mengeluarkan harta di jalan Allah. Keuntungannya apa Syauki? Saya kasih yang paling kecil saja. Apa itu? Allah pasti berkahkan harta kita, Pak. Berapa banyak Syauki? Saya kasih angka yang terkecil saja, 10 kali lipat. Apa jaminannya? Allah sendiri yang menjaminkan. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Kalau memang berkah harta paling kecil Syauki, memang apa yang lebih besar dari itu? Oh banyak Pak, dengan fadilah sedekah. Dengan harta yang Bapak Ibu keluarkan, Allah sehatin jasmani kita lagi. Karena baginda Nabi yang mengajarkan, dawu mardokum bis sodakoh. Obati penyakit yang ada di badan kita dengan mengeluarkan sedekah. Oh Syauki, saya sedekah tapi kok nggak sembuh-sembuh Syauki. Nah sekali lagi, banyak dari kita ibadah yang nggak pakai ilmu Pak.
Padahal dalam hal ibadah itu wajib berilmu dan orang berilmu pun wajib diamalkan. Jadi dua-duanya ini harus nyetel. Ya. Memang bagaimana? Kalau memang mau ada hajatnya dalam sedekah, niatkan sedekah kita. Makanya saya mau pesan sekali lagi nih, terakhir. Saya mau pesan. Kalau untuk urusan sholat, baca Quran, umroh dan haji, silahkan lillahi ta'ala. Tapi kalau untuk urusan sedekah, saya bilang, saya kasih contekan nih, jangan pernah lillahi ta'ala, Pak. Karena sayang-sayang, Pak, Allah itu maha kaya dan maha mengayakan. Arahkan, biasakan arahkan. Ya Allah, saya mengeluarkan sedekah sekian rupiah untuk kesembuhan penyakit saya, ya Allah. Arahkan, Pak, ibadah kita, Pak. Ini kan kita kebanyakan lillahi ta'ala. Kita nggak pernah arahin ibadah kita. Zikir saja itu ada dua, Pak. Menurut tasawuf, zikir itu ada dua. Ada zikru bil lisan, ada zikir bil qalbi. Ada zikir dengan mulut, ada zikir dengan hati. Kebanyakan kita zikrul bil lisan, hati kita mati, Pak. Makanya biasakan kita zikir itu arahin. Lalu benar-benar Bapak Ibu akan merasakan dalam aliran darah kita. Ini kaum-kaum tasawuf yang bicara ini. Dalam aliran darah kita benar-benar ada asma Allah di dalam situ mengalir. Makanya hadis qudsi, ana indama zanni abdi bih. Aku bagaimana sangkaan hambaku. Kalau hambaku bilang jauh, aku akan menjauh. Tapi ketika hambaku bilang dekat, aku jauh lebih dekat dari urat nadi yang ada di tangan kita. Tuh, ya. Jadi biasakan kita arahkan ibadah kita, Pak. Baik. Lalu itu investasi dunia. Tapi yang paling dahsyat dari harta yang dikeluarkan di jalan Allah itu, Allah akan kasih kita karunia, diringankan kita saat sakaratul maut. Itu keberkahan sedekah yang paling dahsyat. Tahu dari mana, Syauki? Tahu dari Quran. Karena semuanya ada, Pak, contekannya di Quran, Pak. Ketika nanti sebelum kita meninggal dunia, yang namanya meninggal dunia itu kan berpisahnya ruh dengan jasad, itu meninggal, betul ya? Tapi sebelum ruh berpisah dari jasad itu ada sebuah fase yang dalam kitab itu disebut nazakh, atau yang bahasa umumnya sakaratul maut. Semua kita bakal ngerasain, Pak. Nah, dalam Quran itu diceritakan, Pak, ternyata ruh kita sebelum meninggal, ketika sedang sakaratul maut, lagi ngap-ngapan, itu ruh kita itu berdoa untuk yang terakhir kepada Allah, Pak. Tapi sayang, doa kita yang terakhir kali Allah nggak kabulin, Pak. Memang apa doanya, Syauki? Di Al-Quran sudah sangat jelas. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau bisa tunda sebentar kematian saya ini, ya Allah. Sudah di hadapan mata, payah kami merasakan sakaratul maut ini. Tunda sebentar. Kalau engkau mengabulkan doaku ini, ya Allah, fa'asoddaqo, saya akan bersedekah yang banyak. Wa akum minas solihin, dan saya akan jadi orang yang paling baik di rungkut harapan ini. Tuh, kenapa sih sedekah yang kita sepele ini, Pak? Padahal sedekah itu paling dahsyat. Tapi saya minta maaf, saya tidak berani memberikan jaminan yang ketiga. Kok begitu, Syauki? Yang pertama kamu berani memastikan, Syauki, sebab saya sendiri tidak tahu nanti saya meninggal dunia bisa husnul khotimah atau nanti saya mati dalam kondisi yang su'ul khotimah. Cuma satu pesan orang tua saya kepada kami putra beliau, jangan pernah kau janjikan apa-apa yang kau sendiri tidak tahu ke depannya bagaimana. Nah, makanya yang saya berani janjikan cuma satu. Dan itu yang paling enteng. Apa? Allah berkahkan harta kita. Kok kamu berani memastikan karena itu, Syauki? Karena makhluk yang ada di hadapan Bapak Ibu ini adalah makhluk yang hidup cuma dari dua keberkahan. Keberkahan doa dari orang tua dan guru kuluk.
Yang kedua, keberkahan dari sedekah yang saya keluarkan. Enggak lebih. Bapak Ibu enak kerja. Saya enggak kerja. Tapi dalam pekerjaan Bapak Ibu, mungkin maaf, bukan bermaksud riak, tapi ini membuktikan bahwa Allah itu luar biasa. Bapak Ibu yang punya gaji, nggak bisa jalan kemana-mana. Saya nggak ada kerja, nggak punya gaji, setiap bulan keliling Indonesia, Pak. Betul. Mungkin ada di antara Bapak Ibu dalam kerja sudah dapat status PNS. Saya nggak kerja pun status saya PNS, Pak. Pegawai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita urus untuk akhirat kita, maka Allah akan bantu kita untuk urusan dunia. Intan surullaha yansurukum. Baik. Itu investasi dunianya. Allah pasti berkahkan harta kita. Lalu investasi akhiratnya apa, Shoki? Wakaf Al-Quran. Shoki, jujur ya Shoki, saya minta maaf Shoki. Ada apa Bu? Saya nggak ngerti soal wakaf. Sudahlah, dengan bahasa yang umum bilang saja sedekah Shoki. Kan sama-sama ngeluarin duit. Lagipun kan nggak ada bedanya antara sedekah dan wakaf. Betul apa betul? Salah. Sangat berbeda, Pak. Kami mengajak Bapak Ibu untuk berwakaf Al-Quran. Memang bedanya di mana? Sedekah itu pahalanya temporer, Pak. Hanya sementara saja. Ketika barang yang disedekahkan sudah tidak terpakai lagi, maka pahalanya berhenti sampai situ, Pak. Ya. Lalu kalau wakaf Syauki, wakaf yang didasari dengan akad, apalagi kita bicara Al-Quran, Pak. Betapapun Al-Quran yang Bapak Ibu wakafkan sudah hilang tertelan waktu. Tapi selama hafalan para penerima wakafnya berjalan, bahkan kata guru saya, walaupun menghafalnya nggak disengaja, Pak. Dari sekian banyak ayat yang ada dalam Al-Quran, yang dihafal cuma bismillah saja. Umpama ini umpama. Maka kalimat bismillah inilah yang akan terus menemani kita sampai di yaumil hisabnya Allah nanti. Makanya yang membedakan antara sedekah dan wakaf adalah akad. Sedekah nggak perlu akad. Saya datang bertemu dengan ketua DKM. Ustaz, ada apa Syauki? Saya nitip duit 1 juta rupiah dengan sedekah. Pahalanya untuk orang tua saya yang sudah meninggal dunia, Ki Zainuddin MZ. Sudah saya kasih duitnya, habis itu pulang saja, nggak ada urusan. Kenapa? Sedekah. Tapi kalau saya datang ke ketua DKM, Ustaz, saya mau wakaf 100.000 rupiah. Pahalanya untuk orang tua saya yang meninggal dunia, Ki Zainuddin MZ. Maka walaupun nilainya hanya 100.000 rupiah, pengurus masjid wajib mengakad saya. Tuh. Jadi bukan soal besar kecilnya Pak, tapi soal akadnya. Kenapa? Karena akad ini yang akan terus mengikat pahala kita terus menerus sampai nanti di yaumil hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuh, maka oh begitu ya Syauki. Iya. Ya sudah Syauki, insyaallah kami jamaah Masjid Nurul Iman mau ikut berwakaf Al-Qur'an. Cuma ada sedikit masalah Syauki. Apa? Ini sekarang tanggal nanggung Syauki. Ya kan tanggal nanggung ini. Saya belum punya duit Syauki. Oh tenang, jangan khawatir Pak. Ya kalau nggak punya duit bagaimana saya bisa bantu nanti? Ada 2 alasannya kenapa saya berani berkata seperti itu. Pertama, yang nggak punya duit itu kita. Tapi Allah Maha Pemberi rezeki. Iya apa nggih? Tidak semua orang punya gaji, memang. Tapi percayalah Pak, setiap makhluk Allah sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, siang ini pun kami dari Yayasan Badan Wakaf Al-Quran tidak menerima, tidak minta secara tunai kepada jamaah Nurul Iman.
Justru mengambil keberkahan majelis ilmu ini, kami ingin mengajak Bapak Ibu jamaah untuk membuktikan sendiri dahsyatnya hadis baginda Rasul. Beliau mengajarkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu berasal dari niat dan Allah pasti memberikan apa yang sudah kita niatkan itu sendiri. Jadi siang ini kami cuma mengajak Bapak Ibu berniat saja. Kalau memang berniat, kapan kami bisa tunaikan Syauqi? Kapan saja. Ketika Allah sudah kasih kita keluasan rezeki, silahkan tunaikan. Boleh besok, umpama kalau sudah Allah berikan. Boleh pekan depan, boleh bulan depan, atau kapanpun silahkan. Syauqi, umpama nih Syauqi, ada apa Umi? Kami pengen ambil banyak. Karena mumpung kami mengambil keberkahan dari akad. Saya mau ambil banyak, tapi bayarnya dicicil. Boleh apa tidak? Sangat boleh Bu. Nanti tergantung saja bagaimana nyamannya Ibu dalam ibadah ini. Mau dicicilnya 500.000 setiap bulan, atau yang hanya 100.000, silahkan. Syauqi, saya mau ambil banyak kalau gitu, tapi atas nama majelis taklim. Kalau banyak sendiri agak berat kami Syauqi. Tapi kalau banyak beramai-ramai kan diajarkan dalam Al-Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Bertolong menolong kita dalam kebaikan dan dalam takwa kepada Allah. Oh malah bagus. Kenapa? Orang yang gemar gotong royong dapat tambahan pahala fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Bahkan saya minta maaf apabila di antara Bapak Ibu sampai saat ini belum punya nomor rekening untuk mentransfer, atau mungkin rekeningnya sedang dibekukan oleh PPATK, mungkin ini ya, mungkin ya. Atau bank yang kami tunjuk sebagai sahabat Quran agak lumayan jauh untuk mentransfernya dari tempat Bapak Ibu, jangan khawatir, Bapak Ibu nanti bisa langsung titipkan donasi Bapak Ibu sekalian ke Ketua DKM Masjid Nurul Iman. Kenapa? Karena nanti dengan senang hati kami dari tim Badan Wakaf Al-Quran Kota Surabaya akan menjemput secara langsung donasi Bapak Ibu sekalian. Kok bisa begitu Syauqi? Sebab kami cuma menjalankan apa yang diajarkan Nabi dalam hadis. Ketika mengajak kebaikan, yassiru wala tu'assiru. Kalau bisa yang mudah, kenapa mesti kita persulit? Yang terpenting, ayo masing-masing kita siang ini jadikan diri kita sebagai sahabat-sahabat Al-Quran, Pak. Karena diajarkan oleh guru saya Al-Mukarram Kiai Lutfi Zawawi, sahabat Al-Quran bukan cuma satu, sahabat Al-Quran itu 3. Pertama, man hifzul Quran, mereka yang mampu menghafal dan menjaga hafalan Al-Qurannya. Bukan cuma menghafal, tapi menjaga hafalan Al-Qurannya. Syauqi, saya belum ada di sini. Ya, kalaupun ada, ya insya Allah di bawah 100 orang yang mampu menghafal. Terus apakah kami tetap bisa jadi keluarga sahabat Al-Quran? Tentu, karena yang kedua ciri sahabat Al-Quran man quri Al-Quran, mereka yang gemar membaca Al-Quran. Syauqi, saya sih baca Al-Quran juga Syauqi, walaupun cuma malam Jumat, itu pun Yasin lagi Syauqi. Kalau begitu, paling tidak jadikan kita sahabat Al-Quran yang ketiga, Pak. Siapa? Man uhiyal Quran. Mereka yang mau menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah masyarakatnya. Ayo Bapak Ibu, mumpung ruh belum berpisah dari jasad,
Mumpung ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam, walaupun cuma dengan berniat saja, jadikan diri kita masing-masing sebagai sahabat-sahabat Al-Quran. Bagaimana caranya nanti disampaikan oleh guru saya Ustadz Said. Saya izin istirahat sebentar, tapi mohon jangan bubar dulu. Kenapa memang Soki? Ada dua alasannya. Pertama, program kita program wakaf, maka nanti di akhir acara kita akan melakukan akad wakaf secara jamaah. Yang kedua, tolong jangan biasakan kita pulang pengajian sebelum ditutup sama doa. Kenapa? Karena keberkahan satu majelis itu bukan saat penceramahnya sedang bicara, tapi sungguh keberkahan satu majelis itu ketika kita mengaminkan doa bersama-sama. Disitulah rahmat Allah turun, bangkitnya kita dari majelis ilmu, diampuni atas segala dosa-dosa kita. Insya orang tua saya mengajarkan kalau orang yang pulang lebih dahulu sebelum ditutup pakai doa, diistilahkan beliau pakai baju bagus tapi lupa pakai celana. Ngelihat ke atasnya ganteng, nengok ke bawahnya agak angker, Pak. Ayo bercanda. Ayo Bapak Ibu, jadikan diri kita siang ini mengambil keberkahan majelis ilmu sebagai sahabat-sahabat Al-Quran.